Oke, baik. Sebelum kita mulai, ini saya putar lagu sekali lagi, nanti kalau lagu sudah selesai baru dimulai ya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Ya, Pak Yuda, bisa dimulai. Cek tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Duta Teknologi tahun 2022 dari Provinsi Maluku, Ibu Imania Rahmi Utami, kemudian Ibu keynote speaker kita, Ibu Ibnu Ayuriska Uma Ternate, SIP, MSI, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas
SDNK Kabupaten Buru. Selamat datang di webinar kali ini, Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pada webinar kali ini, saya akan membukanya dengan pantun Bapak Ibu. Biasa disisipkan pantun supaya webinar kita lebih semangat. Nanti Bapak Ibu biasa kalau saya pantun berarti cakep ya. Badan kekar umurnya tua, Cakep. bawa pedang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Yang kedua Bapak Ibu, buat tepung bahannya ikan. Datang saudagar mencari celana. Cakep. Selamat datang bergabung, saya ucapkan. Semoga webinar ini memberi makna. Cakep. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama langsung saja saya persilahkan kepada keynote speaker pertama kita, Ibu Imaniar Rahmi Utami, untuk memberikan sambutan dan juga arahan kepada para peserta. Pada Ibu Imaniar kami persilakan. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat Bapak Ibu semuanya. Salam semangat ya selalu. Nah, di sini saya izin untuk memulai. Jadi di sini pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Ibu Ibnu Ayuriska Uma Ternate, kemudian sahabat teknologi yang saat ini berbagi praktik baik. Nah, ini ada Pak Yuda Agista, kemudian ada Pak Budi Santoso, kemudian ada Ibu Fauziati Nuryah, dan ada Ibu Aminah Dewi Sukmawati. Nah, ini semangat selalu ya untuk selalu berbagi. Nah, untuk ketahuan Bapak Ibu semuanya yang bergabung dalam Meet pada malam hari ini, ya perkenalkan saya Imaniar Rahmi Utami. Jadi saya adalah guru juga di SMP Negeri 15 Buru. Saya kebetulan tahun kemarin terpilih menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 mewakili Provinsi Maluku. Nah, pada tahun ini, keempat sahabat teknologi namanya. Nah, sahabat teknologi kita yang 4 orang ini yang sedang berbagi malam ini adalah termasuk peserta di level 4 di program pembatik. Jadi, pembatik itu pembelajaran berbasis TIK. Nah, pembatik ini program yang dari Kemendikbudristek. Nah, ini dari BLPT Pusdatin, jadi menyelenggarakan setiap tahunnya itu ada program pembatik. Jadi, jika Bapak Ibu tahun ini masih belum mengikuti, nah tahun depan masih ada nih kesempatan. Jadi, silakan diikuti tahun depan ya. Jadi, 4 sahabat teknologi ini, nah ini sudah melewati beberapa level, mulai dari level 1, level 2, level 3. Nah, itu sudah dilewati semuanya. Mulai dari level 1 yang kemarin level literasi. Nah, jadi sudah melewati level literasi, ada beberapa modul yang sudah dipelajari juga. Kemudian di level 2 naik level lagi. Nah, di level 2 itu kemarin kebetulan membuat video pembelajaran. Jadi pembelajaran di kelas
itu divideokan. Nah, untuk yang setelah level 2, level 3 itu adalah level untuk berkreasi. Nah, kemarin Bapak Ibu sahabat teknologi, apalagi yang sudah lolos ini, nah itu pasti kemarin sudah melewati, sudah membuat kreasi, ada yang membuat video, ada yang membuat audio, ada yang membuat multimedia pembelajaran interaktif, dan ada juga yang membuat game edukasi. Nah, kemudian dari level 3 menuju level 4 itu tidak semuanya lulus masuk ke level 4. Yang masuk ke level 4 hanya 30 besar. Jadi, Bapak Ibu yang saat ini berbagi adalah sudah masuk dalam 30 besar sahabat teknologi. Jadi, selamat untuk Bapak Ibu semuanya, untuk Pak Yuda, Pak Budi, Ibu Fauzia, Ibu Dewi. Nah, itu sudah melewati level-level yang luar biasa. Nah, ini level puncaknya, tinggal sedikit lagi ada, jadi sebentar lagi ada masuk 5 besar duta teknologi, kemudian baru ditentukan 1 orang duta teknologi tahun 2023. Nah, di sini 4 orang yang sedang berbagi malam ini adalah ini tim ya, dari Buru semuanya, ini luar biasa. Jadi dari Kabupaten Buru semuanya bergabung jadi satu, sebenarnya ada 6, tapi yang bisa sempat berbagi malam ini hanya 4 orang saja, tidak apa-apa. Nah, ini semuanya tim dari Buru, saya harap semoga nanti di tahun ini ada dari Buru lagi lah. Tapi ya nggak tahu lah. Itu semuanya kalau masuk ke 5 besar dan menjadi duta itu adalah bonus ya. Jadi tetap semangat saja. Jadi untuk malam ini akan berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Nah, jadi tetap semangat untuk selalu berbagi praktik baik dan berkolaborasi. Seperti malam ini berkolaborasi antara komunitas belajar. Jadi ada beberapa komunitas belajar, di antaranya komunitas belajar Talabi, kemudian komunitas belajar komunitas belajar Guru Bupolo ya, Ibu ya. Kemudian ada Ya, komunitas guru penggerak Kabupaten Buru. Nah, ini mengadakan webinar kolaborasi komunitas belajar yang ada di Kabupaten Buru untuk berbagi praktik baik. Jadi harapannya bukan hanya berhenti sampai di sini saja, akan berlanjut untuk kemudian hari. Jadi bisa berkolaborasi lagi, bisa juga saling mengadakan praktik baik dan berbagi dengan sesama guru yang lainnya juga. Jadi Bapak Ibu nanti jika ada Bapak Ibu yang sedang menjelaskan atau saling berbagi praktik baik, kita dengarkan terlebih dahulu, kita mengambil baiknya. Jadi kita mengambil apa yang dapat kita implementasikan nanti, siapa tahu nanti ada yang kita ambil dan diimplementasikan di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Seperti itu kurang lebih dari saya. Saya ada sedikit pantun nih. Nah, tadi Pak Yuda pantun. Saya juga coba pakai pantun ya. Nanti bisa bilang cakep juga ya Bapak Ibu. Kota Ambon, Pulau Maluku. Cakep. Kota musik ada di sana. Cakep. Patong semua dari Nunusaku. Cakep.
Ikatan gandong untuk jadi satu. Cakep. Oke, terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu Imaniar atas sambutan dan pantunnya. Baik, langsung saja untuk keynote speaker yang kedua, kami persilakan Ibu Rizka untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kami semua. Kepada Ibu Rizka kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator dari acara malam ini. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas Ibu. Iya, tadi saya sudah konfirmasi ke Pak Budi bahwasannya memang saya tidak bisa mengaktifkan video untuk sementara karena sedang di jalan. Jadi untuk malam ini saya akan membuka agenda Bapak Ibu dengan sekedar arahan singkat ya teman-teman semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sungguh kami hormati, kami banggakan Duta Teknologi 2022 dari Provinsi Maluku, yakni Ibu Imaniar ya, yang juga merupakan guru dari SMP Negeri 15 Buru. Yang sungguh kami hormati sahabat teknologi dari Kabupaten Buru, yang sungguh saya banggakan, saya hormati. Ada beberapa kepala sekolah, kalau tadi saya perhatikan ya, dari agenda hari ini juga yang hadir. Kemudian yang sungguh kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu Guru, se-Provinsi Maluku, se-Kabupaten Buru, semua yang hadir pada acara malam ini. Pertama-tama saya selalu mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai dengan detik ini kita selalu diberikan kekuatan, ketangguhan untuk menjalankan aktivitas dan tugas-tugas negara kita di dunia pendidikan ini. Bapak Ibu guru hebat yang ada pada malam hari ini, pertama-tama juga saya mengucapkan beribu apresiasi kepada teman-teman sahabat teknologi, Bapak Ibu guru yang sudah tergabung menjadi pembatik pada bidang teknologi dari Kemendikbudristek. Apresiasi yang sangat mendalam dari Dinas Pendidikan kami beri kepada Bapak Ibu, karena ini salah satu bentuk spirit, salah satu bentuk komitmen Bapak Ibu untuk menjalankan tugas-tugas Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru hebat, karena Bapak Ibu bisa selalu menjawab tantangan-tantangan pendidikan yang memang berubahnya cepat sekali dengan kondisi daerah kita yang terdiri dari daerah kepulauan. Kita masih bisa disandingkan dengan teman-teman pendidikan yang ada pada daerah yang sudah lebih maju. Pesan saya kepada Bapak Ibu, semoga tetap agenda-agenda seperti ini selalu dilaksanakan oleh teman-teman semua. Ini harapan kami semua, karena ini merupakan salah satu strategi dalam bidang pendidikan untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Andai saja semua guru di Kabupaten Buru maupun di Provinsi Maluku bisa punya spirit yang sama dengan Bapak Ibu guru yang ada pada forum ini, saya rasa kita tidak akan tertinggal. Kita akan maju selangkah lebih cepat. Namun motivasi-motivasi itu kita tidak perlu berkecil hati, tetaplah Bapak Ibu yang punya semangat yang tinggi, tetaplah memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada teman-teman kita yang memang belum tergerak langkahnya untuk selangkah lebih maju, untuk bisa memasuki beragam kebijakan yang dilakukan dalam bentuk bidang teknologi ini. Kita ketahui bersama, sekarang kita sudah memasuki zaman era digitalisasi, zaman era di mana
pola-pola pendidikan yang lama kita sudah tinggalkan, kita berada pada fase transformasi pendidikan. Jadi sekali lagi, semoga dari forum-forum seperti ini, dari forum-forum best practice seperti ini, ada praktik-praktik baik yang teman-teman sajikan, yang teman-teman bagi, yang teman-teman bisa diskusikan apa yang menjadi manfaat yang kita bisa emban bersama untuk meningkatkan pendidikan di Bumi Bupolo terkhususnya dan untuk Provinsi Maluku secara umumnya. Semoga Bapak Ibu tetap punya komitmen yang kuat, berkomitmen bersungguh-sungguh untuk bisa memajukan pendidikan dengan niat yang luar biasa, dengan berbagai inovasi di bidang teknologi maupun di bidang pendidikan yang bisa mendukung sarana-sarana pendidikan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita di Bumi Bupolo, kemudian di Maluku. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang menjadi pemateri malam ini, narasumber malam ini bisa diterima oleh baik oleh rekan-rekan semua dan bisa mendapat ilmu untuk bisa berbagi di sekolah dan teman-teman gurunya. Bapak Ibu guru hebat, saya lihat di arena acara malam ini luar biasa ya. Ada Bapak Ibu guru yang senantiasa setia mengikuti kegiatan dari pagi tadi. 2 hari ini juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang strategi pendidikan kita. Kita berbicara tentang strategi ya, untuk maju selangkah lebih depan. Kita menghidupkan lagi komunitas-komunitas belajar. Saya apresiasi kepada Bapak Ibu yang punya ide-ide cemerlang dan selalu memikirkan apa yang harusnya kita berbuat untuk kebaikan kita sendiri sebagai guru dan kita imbas kepada anak-anak peserta didik kita. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Semoga ini menjadi amal baik Bapak Ibu. Kelak semoga menjadi bekal karena Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu mendidik yang tidak tahu menjadi tahu. Bapak Ibu mencerdaskan calon-calon pemimpin negeri, calon-calon anak bangsa, calon-calon putra-putri cemerlang di seluruh daerah ya. Sekali lagi selamat, terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini selalu dilaksanakan. Siapa pencetusnya, saya tetap memberikan apresiasi dari Dinas Pendidikan. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan jika tidak maksimal dalam memberikan arahan singkat ini, saya mohon maklum karena memang agenda padat 2 hari ini, besok juga masih ada agenda. Malam ini juga masih ada agenda dengan teman-teman BPMP. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa diberikan kekuatan dan juga semangat yang tidak pernah luntur. Sukses kepada semuanya, kepada Duta Teknologi, kepada sahabat teknologi, kepada Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru dari Bumi Bupolo, Bapak Ibu guru dari dataran-dataran pegunungan, Bapak Ibu guru dari seluruh Provinsi Maluku yang sempat hadir pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas P&K Kabupaten Buru, Ibu Ibnu Ayu Rizka Umar Ternate, SIP MSI. Semoga bisa memberikan kami inspirasi dalam mendidik generasi bangsa. Dan izinkan saya menyapa sahabat teknologi yang sempat hadir juga pada malam hari ini. Ada Bapak Amin Sugianto dan juga Bapak Fatrilandia. Namun beliau berdua sepertinya berhalangan untuk memberikan materi. Jadi kami berempat, ada Pak Budi, Ibu Fauzia, dan Ibu Aminah, serta nanti saya. Baik, langsung saja Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu yang lama, Mbak Is, kami persilakan kepada pemateri yang pertama, Ibu Fauziati, untuk menyampaikan materi. Silakan kepada Ibu Fauziati untuk waktunya, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yuda. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar Ibu Bapak semua?
Sangat jelas sekali. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Bapak semuanya, seperti halnya tadi Pak Yuda dan juga Ibu Imaniar, saya juga mempunyai pantun yang sering terdengar oleh Ibu Bapak semuanya, yaitu tak kenal maka tak sayang ya katanya ya. Sumur di ladang katanya begitu ya Ibu Bapak. Olehnya itu saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Fauzia Tinuria. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 3 Buru dan tadi disampaikan oleh Bapak Yuda sebagai salah satu sahabat teknologi tahun 2023 untuk Provinsi Maluku. Baik Ibu Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya yang ada di sekolah saya dan saya mohon izin untuk share screen Ibu Bapak semuanya. Iya, baik Ibu Bapak semuanya, apakah share screen saya sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah. Ya, terima kasih banyak Pak Abdu dan semua yang hadir malam ini. Ibu Bapak semuanya, terima kasih saya mengucapkan atas kesempatannya dan sebelum saya lanjutkan, Ibu Bapak semua, pada kesempatan malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Budi, Pak Yuda, Ibu Dwi dan semua teman-teman yang ada di pembatik sahabat teknologi tahun 2023 kali ini karena telah berkenan membuat atau menyelenggarakan webinar malam hari ini dan saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan Ibu Bapak semuanya. Baik Ibu Bapak semuanya, pada sesi kali ini saya ingin berbagi praktik baik. Tadi saya sudah memperkenalkan diri Ibu Bapak semuanya. Jadi saya di SMK Negeri 3 Buru ini saya mengampu mata pelajaran di jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan, khususnya pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan desain interior gedung. Baik Ibu Bapak semuanya, pada kesempatan malam hari ini webinar yang ingin saya sampaikan berbagi praktik baik kali ini adalah pemanfaatan Google Classroom untuk pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching pada jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Baik Ibu Bapak semuanya, terkhususnya materi ini adalah untuk materi aplikasi perangkat lunak karena memang kami dari SMK jadi mungkin lebih spesifik kepada jurusan kami. Di mana materi ini adalah mengoperasikan perintah-perintah aplikasi perangkat penggambaran 2 dimensi dengan aplikasi AutoCAD. Khususnya adalah untuk kelas 2 di PIB. Baik Ibu Bapak semuanya, tujuan pembelajarannya adalah di mana peserta didik dapat mengoperasikan perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi di AutoCAD dengan baik, serta peserta didik dapat menghasilkan gambar 2 dimensi yang sesuai dengan petunjuk dan spesifikasi yang diberikan. Baik Ibu Bapak semuanya, sebelum saya melanjutkan, pada action untuk pelaksanaan praktik baik saya dengan menggunakan Google Classroom dan juga pembelajaran dengan menggunakan model peer teaching atau tutor sebaya ini, tentunya saya memiliki satu latar belakang atau suatu permasalahan gitu ya, atau situasi di mana mengapa saya menggunakan tutor sebaya ini. Nah, Ibu Bapak semuanya, pembelajaran aplikasi AutoCAD atau perangkat lunak ini adalah pembelajaran yang tidak sekaligus bisa langsung dipahami oleh anak-anak didik saya, Ibu Bapak. Mengapa? Karena
di sekolah saya Ibu Bapak pembelajaran AutoCAD ini ya, AutoCAD ini adalah satu pembelajaran yang baru di mana input dari SMP sebelumnya di sekitar sekolah saya di kecamatan saya, khususnya Kecamatan Venalisela, ini masih banyak sekali anak-anak jenjang SMP yang belum familiar dengan penggunaan komputer atau penggunaan aplikasi-aplikasi platform digital. Sehingga banyak sekali siswa-siswi kami, peserta didik kami itu mereka masih mempunyai rasa takut gitu ya. Rasa takut atau malu atau enggan untuk bertanya, untuk mengembangkan diri, untuk mencoba gitu penggunaan sebuah aplikasi ataupun penggunaan komputer. Dulu pengalaman saya Ibu Bapak semuanya pertama kali mengajar mereka dengan menggunakan komputer itu banyak sekali anak didik saya tuh yang masih takut melihat mouse yang menyala-menyala begitu, mereka masih gemetar, bahkan ada yang sampai berkeringat memegang mouse itu. Nah, ini membuat saya ingin mengajak mereka gitu ya. Kenapa mereka takut? Nah, itu ketika saya tanyai mereka nggak jawab, ketika saya konsultasi mereka malu gitu. Tapi ketika mereka berdiskusi dengan temannya itu muncul, ih kenapa sih tar mau pegang mouse? Ih kita masih takut-takut deh. Nah, ternyata ketika bersama dengan kawan sebayanya, rekan sebayanya di kelas, mereka berani mengungkapkan apa yang menjadi kekurangan atau keluhan mereka. Nah, olehnya itu pada proses pembelajaran AutoCAD ini saya lebih cenderung mencoba untuk mengimplementasikan model pembelajaran tutor sebaya ini. Artinya apa? Karena tutor sebaya ini salah satu di antara teman-teman yang mempunyai kemampuan lebih gitu ya, bukan serta-merta siswa saya tidak ada yang berani untuk dengan komputer, ada tentunya. Namun juga banyak yang belum berani. Nah, olehnya itu strategi ini saya pakai, saya gunakan pada saat saya mencoba menghantarkan mereka ke pengenalan aplikasi AutoCAD yang menjadi syarat wajib atau prasyarat untuk anak-anak jurusan desain permodelan dan informasi bangunan ini mengenal suatu aplikasi desain grafis, salah satunya adalah AutoCAD. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain ya seperti Revit, 3D Max, Archicad dan lain sebagainya. Namun karena di sekolah kami kondisinya komputernya itu baru mampu diinstal dengan aplikasi AutoCAD sehingga saya cenderung menggunakan aplikasi ini dan merupakan salah satu platform yang memang harus dikuasai oleh jurusan desain permodelan dan informasi bangunan. Itulah salah satu atau dari sekian banyak pengalaman referensi yang menyebabkan saya mengapa menggunakan tutor sebaya ini dalam proses pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan desain interior gedung. Baik Ibu Bapak, dalam pengimplementasian peer teaching ini atau tutor sebaya ini, action pertama yang saya lakukan adalah guru mengidentifikasi peserta didik yang memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan AutoCAD. Jadi Ibu Bapak, pada saat saya melakukan identifikasi ini, bukan hanya sekedar saya melihat apakah anak ini sudah bisa atau belum, ataukah saya menanyai. Namun saya juga memberikan demonstrasi penggunaan perintah penggambaran 2 dimensi di AutoCAD bersama-sama dengan semua peserta didik saya di dalam kelas itu. Nah, saya demonstrasikan semua. Setelah itu saya melihat guru memilih tutor sebaya dari peserta didik yang memiliki keterampilan terbaik ya, atau keterampilan yang sudah langsung bisa memahami gitu ya dalam mengoperasikan perintah-perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi dengan AutoCAD. Kemudian saya guru memberikan materi ajar, petunjuk dan spesifikasi tugas kepada tutor sebaya dan juga seluruh peserta didik melalui Google Classroom dan PMM. Nah, ini Ibu Bapak karena
mata pelajaran aplikasi perangkat lunak ini adalah suatu implementasi aplikasi yang tidak mungkin dicatat oleh anak-anak. Sehingga saya membuat materi atau menginputkan materi di dalam Google Classroom dan juga media pembelajaran di PMM. Nanti akan kita lihat. Kemudian saya guru membantu tutor sebaya dalam merencanakan sesi pembelajaran. Artinya seperti ini, merencanakan kepada teman-teman yang sudah atau anak-anak didik saya yang sudah memahami demonstrasi yang sudah saya berikan, materi yang sudah saya berikan. Nah, itu saya mengajak mereka untuk yuk Anda yang sudah bisa saling berbagi dengan teman di sebelah yang masih belum bisa, atau berbagi dengan teman-teman yang sekelompok yang lain yang belum bisa. Akhirnya ini menjadi perbincangan yang hangat di tengah-tengah kelompok ataupun di kanan kiri sahabat mereka, sehingga ini memudahkan bagi mereka yang tidak berani untuk bertanya langsung kepada guru karena rasa malu atau rasa yang lain-lain. Nah, sehingga ini bisa memampatkan pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak, pada sesi yang berikutnya yaitu tutor sebaya mengajar. Artinya bukan mengajar memberikan materi, bukan ya. Artinya memimpin sesi pembelajaran dengan memberikan penjelasan. Jadi menanyai. Nah, ini seperti gambar yang ini, Ibu Bapak, ini yang sedang berdiri ini yang memberikan penjelasan kepada teman yang masih bingung. Nah, sehingga pada saat, karena memang pembelajaran untuk mendesain ini harus memahami tool-tool atau alat-alat yang ada di aplikasi perangkat lunak itu. Kemudian mendemonstrasikan kembali dan memberikan instruksi untuk mencoba tentang cara mengoperasikan perintah aplikasi 2 dimensi di AutoCAD. Ya, ini dilakukan oleh tutor sebaya itu. Kemudian mereka juga menggunakan laptop tentunya ya Ibu Bapak, perangkat ya komputer yang ada untuk menunjukkan langkah-langkah penggunaan perintah. Kemudian peserta didik yang diajari atau yang didampingi atau yang diberi instruksi memiliki kesempatan untuk mencoba sendiri di komputernya masing-masing dan bertanya kepada tutor sebaya saat mereka menghadapi kesulitan. Kemudian Ibu Bapak, di sesi yang ketiga yaitu latihan dan evaluasi. Nah, ini guru dan tutor sebaya mengajak peserta didik mencoba mengerjakan tugas praktik kepada peserta didik berdasarkan materi yang sudah kami ajarkan. Kemudian peserta didik yang diajar mencoba untuk menggunakan AutoCAD untuk membuat gambar 2 dimensi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, dan guru memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik selama sesi latihan. Tentunya walaupun ini tutor sebaya sudah berjalan, Ibu Bapak, kita sebagai guru tetap memantau satu persatu peserta didik kita yang sedang praktek. Baik Ibu Bapak, sesi yang berikutnya yaitu evaluasi. Guru melakukan evaluasi formatif dengan memberikan tugas praktik kepada peserta didik dan mengamati sejauh mana peserta didik dapat mengoperasikan perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi dengan AutoCAD. Serta peserta didik juga memberikan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka dalam sesi pembelajaran tutor sebaya. Serta guru melakukan atau menilai kemampuan tutor sebaya dalam menjelaskan materi dan memberikan bimbingan yang efektif. Artinya kami menilai bukan kemampuan yang sampai level tinggi, bukan Ibu Bapak, tetapi kita melihat apakah mereka menjelaskan sesuai dengan yang sudah kita demonstrasikan, seperti itu. Sehingga terjadi betul-betul peningkatan fungsi daripada tutor sebaya tersebut. Dan berikutnya Ibu Bapak, ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran kami yang kami mulai dari mengenal dan membuka learning management system ataupun Google Classroom-nya ya Ibu Bapak. Kemudian di sebelah ini adalah PMM-nya. Nanti akan kita lihat Ibu Bapak, ini adalah video pembelajaran di mana mereka selain mengakses dengan menggunakan komputer, mereka juga mengakses dengan menggunakan Android-nya. Nah, ini ya.
seperti inilah Ibu Bapak fungsi dari pelaksanaan dan pembelajaran tutor sebaya yang ada di sekolah saya Ibu Bapak. Dan berikut ini ada beberapa saya mohon izin Ibu Bapak. Ada beberapa materi yang sudah saya berikan di PMM ya Ibu Bapak, di mana oke. Ya. Mohon izin satu lagi Ibu Bapak. Jadi materi yang tadi integrasinya dengan TIK, dengan Google Classroom itu ada di sini Ibu Bapak. Mohon izin apakah bisa terlihat Ibu Bapak? Bisa, Bu. Belum bisa ya? Baik. Ya. Bisa Ya. PMM-nya bisa terlihat Ibu Bapak? Bisa. Bisa Ibu, ya, baik. terlihat. Nah, jadi di PMM ini Bu Bapak, di bukti karya saya ini saya sudah mengupload ya, nanti di Google Classroom-nya juga saya juga sudah membuat kelasnya. Nah, ini ada beberapa bahan ajar yang memang sudah saya, nah ini di MPI ini Bu Bapak, nah ini adalah karya saya, salah satunya yaitu terkait dengan tadi aplikasi perangkat lunak interior gedung yang saya buat pada level pembatik level 3 kemarin. Sederhana, mungkin jauh dari sempurna ya Ibu Bapak, namun saya sudah mencoba. Nah, ini ternyata harus diunduh dulu untuk bisa dibuka Ibu Bapak. Nah, ini kalau kita klik, nah kita akan dihantarkan langsung di ini Ibu Bapak. Apakah terlihat Ibu Bapak MPI-nya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Ya, nah ini seperti ini Bu Bapak, sederhana. Memang saya masih belajar untuk Google Sites-nya karena ini saya menggunakan Google Sites untuk MPI-nya. Kemudian kita klik. Nah, ini saya juga sampaikan kepada anak-anak didik saya di SMK untuk melihat ini, dan ini sangat luar biasa Ibu Bapak kalau mereka langsung mau ini mulai dari materi ini ya, kalau mau mencatat tentunya butuh waktu yang lama. Nah, sehingga saya mengajak mereka untuk melihat di sini saja gitu. Di Google Classroom ini sudah saya sematkan juga di Google Classroom. Nah, ini mereka bisa melihat, mengakses dan mengunduhnya, dan tanpa harus mereka mencatatnya Ibu Bapak, karena selama ini pembelajaran di sekolah kami lebih banyak mencatat, menulis. Nah, ini karena saya mengampu mata pelajaran praktik dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabi tadi, bahwasanya sekarang eranya adalah era teknologi. Jadi kalau bisa kita sudah mulai mengarah ke sana agar kita tidak tertinggal. Nah, ini Ibu Bapak semua dari pembelajaran ini. Nah, ini kalau mau dicatat, digambar, nah ini sangat butuh waktu yang lama. Nah, ini kalau saya open with dengan menggunakan PowerPoint Ibu Bapak, tentunya akan mengalami pembeda ya Ibu Bapak. Nanti kalau ini sudah berhasil. Maaf Ibu, 2 menit lagi waktunya. Oh, nggih, mohon maaf. Nggih, baik Pak. Pak Yuda, ini saya satu lagi, sedikit lagi Pak. Baik, saya lanjutkan Ibu Bapak. Jadi untuk materi ini pun juga sudah saya tautkan di Google Classroom saya, Ibu Bapak. Mudah-mudahan ini bisa terlihat ya di Ibu Bapak semua. Jadi kelasnya juga sudah saya buat sehingga setidaknya siswa sudah tidak lagi mencatat dan terjadi nah ini Ibu Bapak semua, terjadi diskusi, bukan hanya sekedar pada prakteknya saja, tetapi juga diskusi pada bagaimana mengakses pembelajaran atau materi ajar yang ada dalam Google Classroom yang bisa dipelajari oleh mereka secara mandiri ataupun secara berkelompok.
Baik, demikian Ibu Bapak semuanya yang bisa saya sampaikan. Dan tentunya dalam evaluasi dan refleksi untuk pembelajaran yang ada di saya gunakan dengan menggunakan tutor sebaya ini tadi sudah saya sampaikan, dan saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain termasuk Jamboard dan juga Padlet sebagai pengenalan kepada mereka. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan nanti akan dilanjutkan oleh sahabat teknologi yang berikutnya. Terima kasih banyak Pak Yuda. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali semangatnya. Mari kita berikan aplaus virtual Bapak Ibu semuanya pada Ibu Fauziati. Berapi-api ya dalam menyampaikan materi, luar biasa. Kemudian untuk yang pemateri kedua, kebetulan saya sendiri. Pak Budi langsung saya presentasi atau Pak Budi? Jawab langsung saja, Pak. Langsung saja ya, siap. Mana? Izin presentasi Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Terlihat. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya mau tampilkan besar, cuma ini lemot jadi kecil sepertinya di layarnya Bapak Ibu. Baik, coba. Oke, siap. Sudah ya Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Yuda Agista. Saya adalah guru IPAS di SMK Negeri 7 Buru. Dan hari ini saya akan membawakan materi tentang merancang sebuah video pembelajaran yang menarik melalui aplikasi CapCut dan pada mata pelajaran IPAS. Bapak Ibu, sebelum mulai materi, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu pernah tidak membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi CapCut? Kalau pernah, kasih love, kalau belum, kasih jempol. Luar biasa, banyak yang sudah membuat berarti. Ya, Pak Sugeng belum ya. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu, saya juga masih belajar. Tentunya Bapak Ibu, ini pasti banyak Bapak Ibu di sini yang ikut PPG, ikut CGP, ikut ya sahabat teknologi juga ya. Pasti tugas-tugasnya adalah membuat video, ya kan Bapak Ibu ya, membuat video, kemudian mengedit. Nah, ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah aplikasi CapCut ini. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah pernah membuat, saya mau tanya, kendalanya di mana? Nomor 1, misalnya video shaking. Nomor 2, audionya kecil, atau nomor 3, kurang menarik. Coba Bapak Ibu ketikkan di kolom chat, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 kendalanya. 1, Pak Budi, shaking. Bu Maniar, shaking. 1, 2, 3, Pak. Iya. Ibu Fauziati 3. Oke, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, ini berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya tentang kodrat alam dan juga kodrat zaman, Bapak Ibu, di mana kita sekarang di Kabupaten Buru ini itu harusnya kita itu saya sendiri mengampu mata pelajaran IPA dan kebetulan dekat dengan pantai. Nah, ini memaksimalkan kearifan lokal nih Bapak Ibu. Panjang garis pantai di Kabupaten Buru itu 232,18 km persegi. Artinya apa? Ini kita bisa maksimalkan. Kalau di Jawa, di tempat saya sana, mau cari pantai itu jauhnya luar biasa.
di sini mau cari pantai, saya cukup jalan 1 kilo bersama anak-anak saya, siswa-siswa saya itu sudah sampai ke pantai. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Kemudian, anak-anak juga tidak bisa terlepas dari gadget ya, terutama HP, dan ini menjadi sebuah kebutuhan primer bagi anak-anak. Dan rata-rata anak-anak SMK 7 itu 90% adalah pemegang HP, jadi punya HP semuanya. Nah, ini kita mau maksimalkan. Rata-rata yang diakses bukan pelajaran, tapi mereka mengakses hiburan. Nah, ini saatnya kita masuk ke HP mereka, masuk dalam tanda kutip melalui pembelajaran, video pembelajaran. Oke, langsung saja karena waktunya juga pendek, saya putarkan video sambil saya jelaskan. Kenapa saya mengambil judul ini ya? Saya di kelas. Semoga kelihatan ya Bapak Ibu videonya. Ya, di sini saya sebelum turun ke pantai, saya membuat video pembelajaran dulu. Video pembelajaran ini saya share melalui Classroom. Anak-anak memahami dulu konsepnya tentang ekosistem, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Maaf Bapak Ibu, Dalam videonya komponen biotik, nge-lag atau tidak ya? Semoga tidak nge-lag. Nah, ini adalah kegiatan yang saya lakukan di kelas dan saya mulai ajak anak-anak saya untuk pergi ke pantai, mengamati ekosistem secara langsung, mengamati biota yang ada di laut, kemudian mengamati komponen abiotiknya juga, karena antara komponen biotik dan komponen abiotik ini saling berkaitan, membangun sebuah ekosistem. Ketika anak-anak melihat video, mungkin mereka belum tahu rasanya memegang bintang laut itu seperti apa. Nah, ketika mereka turun langsung di pantai, mereka bisa merasakan secara langsung bagaimana kepiting itu, kerang itu, dan juga interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu seperti apa. Nah, ini pembelajaran yang bermakna bagi saya dan juga bagi siswa-siswi saya. Saya berharap Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran IPAS ya terutama ataupun biologi, fisika, kimia, ini bisa dimaksimalkan Bapak Ibu tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Guru. Kenapa tidak kita coba ya, supaya pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih mendalam. Ketika anak-anak itu belajarnya senang, kemudian termotivasi, maka otomatis materi yang disampaikan itu insya Allah akan terserap secara sempurna. Nah, kemudian kenapa menggunakan CapCut? CapCut ini di samping ringan, juga dia gratis. Kita bisa download di Play Store, ya, tidak usah bayar, gratis. Kemudian tersedia di smartphone, animasi yang banyak, kemampuan untuk menambahkan suara dan narasi, dapat beroperasi secara offline maupun online. Nah, ini teknik yang saya lakukan ketika video saya shaking. Atau saya lupa menggunakan tripod ataupun gimbal, itu saya menggunakan tools ini, stabilkan. Jika Bapak Ibu membuka aplikasi CapCut, kemudian di paling bawah itu ada fitur-fitur. Nah, untuk supaya videonya tidak shaking atau tidak goyang-goyang, jadi klik stabilkan di sini. Kan enak Bu Bapak Ibu kalau kita melihat video yang stabil begitu. Jadi tidak merasa terganggu. Kemudian untuk mengurangi kebisingan atau suara-suara yang masuk yang tidak diperlukan atau noise-noise yang masuk itu kita biasa menggunakan ini fitur kurangi kebisingan. Jika Bapak Ibu buka CapCut itu di bagian kanan bawah itu ada fitur untuk kurangi kebisingan. Tinggal klik saja otomatis audionya jadi bersih. Selanjutnya hal-hal atau tips and trick supaya membuat video pembelajaran yang bagus itu yang pertama jika tidak ingin goyang ya pasti gunakan tripod. Tripod ini murah saja Bapak Ibu dari 50.000 sampai 100.000 itu sekarang sudah ada tripod yang harga segitu. Kemudian untuk ini pengeras suara itu kita harus gunakan mikrofon atau mikrofon wireless ini. Sekarang banyak dijual. Kalaupun tidak ada mikrofon ini ya kita bisa menggunakan
dua HP begitu, yang satu menggunakan untuk merekam video, yang satunya digunakan untuk merekam suara. Karena suara ini juga penting Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran. Materi yang kita mau sampaikan harus terserap secara sempurna ke anak-anak. Jangan sampai materi kita terputus atau gara-gara suaranya tidak jelas. Kemudian gunakan animasi yang menarik supaya siswa-siswi itu lebih tertarik dengan video kita. Jangan sampai baru nonton terlalu banyak tulisan-tulisan, maka di-skip sama anak-anak. Oke. Berapa menit Pak Budi? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Iya, diingatkan saya karena tidak lihat waktu. Baik, Bapak Ibu, nanti untuk sesi diskusi tanya jawab kita disampaikan di sesi diskusi saja karena ada narasumber lain yang harus mempresentasikan materinya terkait dengan bagaimana cara memasukkan suara AI atau suara robot di video kita, atau bagaimana cara menulis teks dengan template begitu, atau bagaimana cara menghapus background hijau kita supaya video kita tampak seperti di kelas virtual begitu ya. Jadi ini video saya saat saya membuat video pembelajaran. Jadi saya rekam dulu, saya menggunakan green screen. Green screen itu kain berwarna hijau Bapak Ibu. Atau kalau tidak ada kain, kita bisa menggunakan tembok yang berwarna hijau. Pak, tidak berwarna hijau bisa tidak? Bisa. Tapi lebih maksimal itu warna hijau. Warna biru bisa, warna merah juga bisa. Asalkan jangan serasi dengan warna bajunya ya, supaya lebih kontras. Baik Bapak Ibu, materi saya mungkin cukup sekian. Nanti kita sambung di sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dilanjut Pak Budi. Baik, lanjut. Pak Budi nggih? Monggo Pak Budi. Lanjut saja Pak Budi. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Pak Yuda, atas kesempatan yang telah diberikan. Luar biasa ya Pak Yuda ya, jadi sebagai narasumber, bertugas juga sebagai moderator pada webinar kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buru yang sempat hadir kali ini. Kemudian Bapak Ibu, sahabat teknologi, Bapak Ibu Duta, dan Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar ya. Dan sekarang saya mohon izin share screen. Bentar. Bentar ya, ini masih proses. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Tampak Pak, tampak. Ya nampak, cuma ya ini butuh proses untuk menampilkan, diperbesar biar lebih bagus gitulah, biar lebih kelihatan kalau diperbesar. Cuma ini ya agak lama ya. Saya pakai bawah aja lah. Tapi kalau ini kelihatan nggak? Nah ini sudah kelihatan ya, pakai begini saja. Jadi untuk berbagi praktik baik kali ini sebenarnya saya sudah berbagi juga di forum webinar yang lainnya, cuma ini saya gabung ya, jadi ada beberapa praktik baik yang saya gabung. Ini tentang memanfaatkan aset teknologi yang ada di sekolah kita. Nah, sebelumnya ini saya perkenalan dulu ya, jadi tadi sudah dikenalkan singkat, nama saya Budi Santoso, saya adalah Kapten Belajar ID Kabupaten Buru. Kemudian saya juga fasilitator guru penggerak, dan ini adalah media sosial saya. Bapak Ibu bisa nanti kalau mau berinteraksi lebih lanjut lagi bisa melalui media sosial yang saya tampilkan ini. Oke, berikutnya, nah ini ada pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Atau
Silakan Bapak Ibu diketik di kolom chat atau chat box nomor berapa aset sekolah yang Bapak Ibu punya di sekolah. Nah, ada yang punya dua-duanya, 1, 2, ada yang nomor 2, laptop atau Chromebook ya. Ya, CB itu Chromebook ya. Tuh, ternyata banyak dari Bapak Ibu yang memiliki aset sekolah ya berupa teknologi, baik berupa handphone atau tablet, ataupun laptop atau CD. Nah, berikutnya, sekarang kita masuk pada aset yang nomor 1 dulu ya Bapak Ibu, yaitu terkait pemanfaatan handphone atau tablet. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat komik digital dan nanti ada penerapannya di kelas bersama peserta didik. Nah, ini situasinya kenapa saya memilih belajar komik digital dengan handphone atau tablet itu karena di tempat tugas saya itu SMP Negeri 15 Guru itu daerah yang sebenarnya ada jaringan juga sih, tapi terkadang listrik mati dan terkadang juga sinyalnya itu kurang bagus ataupun sinyal hilang juga. Nah, jadi seperti itu makanya saya ingin memanfaatkan handphone nanti sebagai perangkat digital untuk memanfaatkan apa yang ada, yaitu yang di sini karena anak-anak sudah generasi digital, mereka sudah terbiasa dengan handphone, mereka sudah biasa juga dengan tablet, meskipun ada juga yang tidak punya. Jadi di sini saya mencoba membuat media pembelajaran yang bisa diakses secara offline, yang tidak membutuhkan jaringan, tidak membutuhkan sinyal begitu, dan tidak membutuhkan paket data atau internet. Kemudian berdasarkan situasi tersebut, maka menjadi suatu tantangan bahwa saya sebagai guru itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Kemudian karena peserta didik sekarang sudah generasi digital, jadi diupayakan agar kita bisa menggunakan media pembelajaran berbasis digital yang menggunakan tablet ataupun Chromebook. Kemudian satu lagi berbasis offline yang tidak membutuhkan pakai data ataupun internet. Nah, di sini ada 2 aplikasi. Ini Bapak Ibu bisa akses di Play Store, di HP ataupun tablet, namanya Komika. Ada juga namanya Comic Strip Creator. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi di handphone, tapi ini yang sudah saya terapkan di kelas, itu ada 2 aplikasi tersebut yang saya sampaikan ini. Untuk yang pertama, itu Komika, Bapak Ibu bisa ketik saja Comica tulisannya di Play Store, nanti akan muncul tampilan seperti anak perempuan, orang perempuannya ada tulisan wow gitu, itu nanti bisa langsung di-download dan diinstal. Kemudian tampilannya nanti Bapak Ibu ada 3 jenis, yaitu galeri. Kalau galeri ini nanti mengedit dengan menggunakan foto yang ada di galeri HP. Kemudian kalau kamera ini menggunakan foto langsung, jadi kamera langsung di capture langsung lah, dibidik langsung gitu. Kemudian kalau multi ini ada beberapa foto yang digabung. Bisa berupa 2 foto ataupun 3 foto, itu nanti ada banyak tampilannya. Kemudian untuk satunya ada Comic Strip Creator, ini aplikasi yang satunya itu nanti kalau di Play Store ada gambarnya, ada 3 kartun gitu ya, 3 anak kartun. Kemudian kalau dibuka nanti muncul tampilan seperti yang ada di bagian kanan itu ada, kalau itu diklik 2 berarti muncul 2 petak, 2 pasangan anak-anak kartun. Kalau nanti diklik 3 berarti nanti muncul 3 petak anak-anak begitu. Dan nanti peserta didik bisa menambahkan tulisan, menambahkan efek, menambahkan warna background begitu. Jadi bisa diedit sehingga bisa menghasilkan menghasilkan komik digital. Nah, nanti disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Kalau misalnya materi pembelajaran tentang fungsi, lah nanti dibahas dialognya nanti tentang fungsi begitu. Nah, ini untuk penerapan di kelas itu sudah ada dokumentasi, yaitu bukti karya di PMM. Jadi PMM ini adalah platform Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu bisa akses secara gratis. Itu adalah platform yang dibuat oleh Kemdikbudristek. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicek di bukti karya. Kalau Bapak Ibu buka bukti karya nanti tinggal search atau cari saja. Kalau mau melihat praktek saya yang ada di PMM ini bisa ketik saja sesuai dengan judulnya, kata kuncinya saja, misalkan komik digital guru gitulah, nanti langsung muncul. Kalau di situ saya tidak memunculkan nama, jadi tinggal diketik kata-kata yang berkaitan di judulnya itu. Nah, ini saya coba klik ya, dokumentasi, tidak nampak ya di situ. Nah, sebentar saya akan share untuk tampilan di PMM.
Jadi ini adalah sebuah platform yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kebutuhan proses belajar mengajar di kelas. Nah, ini tampilannya. Kemudian kalau saya coba putar sekilas saja ya. Ini ada tampilan bagaimana bekerja bersama kelompok kecil membuat komik digital. Ini dalam kelompok, kemudian setelah itu mereka menampilkan di depan kelas hasil karya mereka. Ini karya pertama mereka menggunakan aplikasi membuat komik. Jadi ya sederhana, tapi menurut saya itu luar biasa. Ini tampilan ketika mereka menunjukkan hasil karya mereka. Ini komik seperti apa? Itu sekilas, kemudian saya akan share kembali slide saya karena masih ada beberapa tampilan slide lainnya lagi. Nah, itu tadi penerapan di kelas bersama peserta didik. Nah, kemudian refleksi dari media berbasis komik digital itu peserta didik bersemangat dalam belajar. Itu terlihat dari ekspresinya mereka, terlihat bahagia begitu. Kemudian dampaknya itu mereka senang belajar matematika dengan menggunakan media digital. Kemudian refleksinya itu diupayakan agar kita sebagai guru bisa selalu membuat pembelajaran yang lebih menarik dan berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, lah ini saya sekilas saja ya. Berikutnya itu bersemi. Kalau ini juga bisa menggunakan handphone atau tablet secara offline juga, tidak membutuhkan pakai data atau internet. Lah ini menggunakan multimedia interaktif. Di sini ini juga hampir sama dengan dari yang menggunakan komik digital tadi. Ini juga hampir sama, keterbatasan jaringan. Kemudian ada aset berupa tablet juga dari pemerintah. Kemudian bisa dimanfaatkan secara offline. Kemudian ini juga tantangannya ini seperti sebelumnya juga. Jadi gimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang seru dan menarik dan berbasis offline dengan menggunakan multimedia interaktif sehingga menghasilkan media ini bersemi namanya. Itu singkatan belajar seru dengan multimedia interaktif. Nah, kalau untuk bersemi ini adalah tampilan multimedia interaktif. Ini saya buat di SAC Smart Apps Creator. Jadi di situ sebenarnya hampir mirip seperti PowerPoint, namun ini bisa lebih interaktif lagi karena ketika kita klik tombol-tombolnya, ada tombol home, itu akan kembali ke menu awal yang paling kanan atas itu ya, kanan atas menu awal. Lalu ketika klik next, nanti lanjut ke halaman berikutnya. Kalau klik ini previous atau sebelumnya, berarti nanti kembali ke halaman sebelumnya. Begitu seterusnya. Di situ ada materi. Ketika diklik materi muncul ke materi. Kemudian kalau diklik latihan nanti akan muncul ke soal latihan. Nah, begitu. Nah, ini ada kreator, ini bisa tahu aplikasi multimedia itu hasil buatan dari siapa gitu. Nah, untuk refleksi hasil dan dampak itu ini hampir sama kayak komik digital, jadi anak-anak bersemangat belajar matematika dan dampaknya pembelajaran lebih menyenangkan dan refleksinya itu lebih banyak melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan berpihak pada peserta didik. Itu untuk refleksi. Untuk ini saya stop share dulu. Untuk yang MPI ini saya juga ada di bukti karya pada PMM. Kalau ini tadi komik digital sudah. Kalau yang bentar. Nah, kalau MPI saya multimedia interaktif itu bisa diklik saja di sini MPI Budi, nanti akan muncul multimedia yang saya buat. Nah, kalau ini saya belum login, kebetulan ini saya pakai akun yang lain, jadi ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID yang didapat dari Kemdikbudristek begitu. Nah, sebentar ya. Nah, ini kita akan menuju ke tampilan multimedia interaktif, yaitu pada mata pelajaran matematika. Jadi Bapak Ibu nanti silakan menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu untuk digunakan mengakses platform Merdeka Mengajar. Lah, ini MPI Budi, ini saya paling atas di sini, yaitu pada mata pelajaran matematika materi fungsi. Jadi lihat karya ini hampir sama seperti yang ditampilkan Ibu Fauzia tadi. Jadi Bapak Ibu dilihat karya, nanti silakan Bapak Ibu download.
Nah, di-download yaitu dengan menggunakan tombol panah ke bawah, itu download. Nah, cuma ini loading, jadi ini tampilannya. Kalau saya tampilannya sederhana saja. Nah, ini ketika di-download, nanti akan muncul tab baru. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke, nanti saya akan tampilkan ulang. Nah, ketika diklik Ayo Belajar, nanti Bapak Ibu akan menuju ke multimedia. Sebentar. Nah, ini ketika saya klik Ayo Belajar tadi. Nah, nanti muncul tampilan webnya. Karena kalau memutar web ini kebetulan ketika saya memutar pakai paket internet, tapi sebenarnya multimedia ini bisa di-convert, bisa diekspor dalam bentuk aplikasi, kemudian nanti diinstal di handphone. Kalau ini lewat link, kalau lewat link berarti pakai internet. Kalau diekspor bentuk aplikasi nanti lewat aplikasi handphone, tidak perlu pakai internet. Nah, ini saya langsung saja. Ini multimedia saya start. Nah, tinggal klik-klik saja. Tinggal dipilih menunya, nanti akan ke halaman yang home dan tulis ini adalah tulis dan lihat skornya berapa begitu. Nanti kalau benar skornya 20, kalau salah skornya 0. Ini saya kerjakan sembarang saja hingga terakhir nanti skornya adalah nah, ternyata skornya 40, nanti anak-anak bisa mengulangi lagi dengan mengeklik tombol ulangi. Nah, ini ada tombol ulangi, klik kembali lagi ke list awal. Ini saya stop, dan terakhir kalau tadi penggunaan tablet atau handphone, sekarang yang terakhir ini cukup singkat sekali, yaitu penggunaan Chromebook. Nah, ini yang tadi sudah ya. Nah, kalau Chromebook ini sebenarnya bukan pembelajaran, tapi ini terkait pada asesmen, yaitu pada ujian sekolah. Ini berbasis Chromebook dengan menggunakan Google Form. Ini berkat praktik baik ini, praktik baik sederhana ini, saya kemarin bisa diundang oleh Kemdikbud di Jakarta, dan alhamdulillah bisa mendapatkan apresiasi, mendapat laptop itu berkat praktik baik ini. Jadi meskipun sederhana, Bapak Ibu silakan nanti dibuat praktik baik, didokumentasikan, dan kemudian diupload di bukti karya. Nah, ini saya hanya menuliskan begini saja, situasinya apa, tantangannya apa. Jadi bisa Bapak Ibu lihat sendiri di situ situasinya itu dapat bantuan Chromebook, kemudian itu perlu untuk digunakan sebagai pembelajaran ya, ataupun asesmen. Lalu tantangannya itu dengan adanya bantuan tersebut itu bagaimana bisa menciptakan suatu penilaian, yaitu ujian sekolah itu tidak menggunakan kertas lagi, tetapi menggunakan digital, yaitu Google Form itu salah satu yang bisa digunakan untuk asesmen online. Kemudian setelah itu aksinya, jadi ini ada beberapa aksi yang kami lakukan dalam memanfaatkan Chromebook sebagai ujian sekolah dengan menggunakan Google Form. Itu ada perencanaan program, yaitu koordinasi dulu antara Capsek dan guru, pemetaan aset, jadi diidentifikasi asetnya itu apa saja, yaitu Chromebook ya yang dimiliki, kemudian pelatihan Google Form, jadi dibuat pelatihan guru-guru itu, jadi ada salah seorang narasumber yang memberikan pelatihan, dan diusahakan semuanya itu bisa. Kemudian lalu lanjut membuat asesmen online menggunakan Google Form, jadi dipastikan setiap guru mapel itu bisa membuat ujian sekolah dengan Google Form, dan terakhir pelaksanaan ujian sekolah menggunakan Chromebook. Kemudian di situ ada dokumentasi. Lah, ini dokumentasi juga sederhana sekali. Di situ ada tampilan anak-anak mengerjakan soal ujian sekolah, ada tampilan juga ketika guru-guru membuat soal ujian sekolah menggunakan Chromebook. Lah, itu ada di sebelah kiri ada tampilan pembuatan soal ujian sekolah. Ada selfie juga. Selfie saya itu malah saya di sini malah fokusnya ke foto saya selfie. Ketika saya lihat dokumentasi ini. Nah, ini dokumentasi saya, dan yang terakhir slide-nya ini refleksi. Ini menggunakan metode STAR ya, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Itu sangat tren untuk praktik sekarang yang biasanya dibuat untuk sebagai lomba-lomba di Kemdikbud itu sekarang menggunakan STAR. Nah, ini refleksinya, study itu bisa
lihai dalam memanfaatkan TIK, gurunya juga. Lalu dampaknya itu Chromebook benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran dan juga asesmen. Oke Bapak Ibu, dari saya sekian, thank you, terima kasih, see you next time ya. Maaf ya kalau waktunya agak lama ini ya, tadi kelebihan sepertinya Pak Yuda tidak mengingatkan tadi ya. Oke, terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yuda. Luar biasa sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Budi, saya karena menyimak dengan baik makanya jadinya lupa juga mengingatkan. Baik, untuk selanjutnya materi yang terakhir Ibu Aminah Dewi Sukmawati, kami persilakan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabbing. Sungguh sangat luar biasa sekali ketiga rekan saya tadi, sahabat industri dari Kabupaten Guru. Yang terakhir, saya pemateri terakhir, saya akan menyebutkan materi saya yang sangat sederhana. Izinkan saya share. Saya yang dari siapa? Saya iya, satu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu integrasi aplikasi Canva dan Quizzes pada pembelajaran Discovery Learning mata pelajaran IPA. Perkenalkan, saya Aminah Dewi Sukmawati. Saya bertugas di SMP Negeri 45 Buru. Saat ini selain sebagai sahabat teknologi 2023, saya juga sebagai calon juru penggerak angkatan 9. Nah, latar belakang saya menggunakan Canva dan Quizzes sebagai sarana untuk dapat meningkatkan minat belajar murid di sekolah saya. Satu, karena IPA itu adalah mata pelajaran yang sangat kompleks sekali dan tidak mudah untuk segera dipahami. IPA itu sendiri terdiri dari biologi, kimia, dan fisika. Yang kedua, karena motivasi siswa itu terkadang kurang ya. Jadi ketika belajar, tidak hanya di pelajaran IPA saja yang saya lihat, itu biasanya mereka akan membuat suatu tindakan. Misalnya kalau sudah malas, sudah merasa kayak pelajarannya tidak menarik, ini saya juga udah capek, akhirnya mereka sampai ada yang tertidur di kelas, ataupun ada yang bermain pena, atau bermain-main dengan yang lain, dan tidak fokus pada pelajaran. Nah, IPA ini sendiri memanfaatkan Canva dan Quizzes. Canva, kenapa menggunakan Canva? IPA ini yang saya ajarkan masih menggunakan model belajar Discovery Learning, di mana setiap tahapannya itu akan sangat terlihat dengan jelas apabila kita dapat menggunakan Canva. Canva ini digunakan untuk memperjelas setiap sintak yang ada pada Discovery Learning. Dan Canva juga membantu saya untuk bisa memberikan pembelajaran kepada siswa saya yang lebih ke student center. Jadi Canva ini tidak hanya saya menyediakan slide demi slide kepada peserta didik saya, namun Canva saya gunakan untuk
anak-anak mengaktifkan akun belajar ID-nya, membuka akun Canva, dan membuat presentasi dari Canva. Nah, kalau untuk kuisis, dari kuisis ini sudah banyak sekali yang sudah memanfaatkan kuisis. Ini adalah halaman awal dari kuisis. Nah, di sini saya kemarin sudah menggunakan pada waktu ulangan harian, saya menggunakan kuisis bab metamorfosis. Di sini saya menggunakan yang online ya Bapak Ibu, karena kuisis ini bisa dia online, bisa dia paper mode. Nah, saya biasanya menggunakan instructor pace, karena kalau klasik itu biasanya juga agak membosankan. Mereka menunggu sampai waktu lama, sampai semua soal terselesaikan. Namun jika menggunakan instructor pace, di sini kita bisa membuat anak-anak seakan dia bermain game, seakan dia sedang turnamen. Nah, di sini saya biasanya membatasi waktunya, tidak sampai 1 menit. Kalau soalnya mudah, saya gunakan hanya 20 detik. Kalau soalnya agak susah, saya biasa gunakan 30 detik. Anak-anak sekali dari Alhamdulillah. Nah, dia sangat bersyukur sekali karena anak ini adalah kelas 7, masih di kelas 7, dan dia baru pertama kali memanfaatkan HP yang biasa dia gunakan untuk pembelajaran. Selain saya gunakan untuk menggunakan pada waktu tes formatif, saya juga gunakan HP anak-anak ini untuk kegiatan literasi di awal pembelajaran. Nah, ini adalah kita belajar tentang cara pembelajaran Ibu Dewi baru dengan pelajaran tersebut. Canva dan kuisis. Mereka senang sekali menggunakan Canva untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Karena mereka merasa ini adalah pertama kalinya. Mereka bisa memasukkan foto, mereka bisa memasukkan video, mereka bisa berekspresi, menjawab setiap tantangan maupun pertanyaan dari pembelajaran di hari itu. Sebenarnya saya tadi mau menampilkan pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan menggunakan Canva. Nah, ini yang sudah saya gunakan pada pertemuan IPA di kelas 9. Saya menggunakan pada metamorfosis. Awal kali berdoa, simpak-simpak pada discovery learning. Bisa kita lihat, saya juga tidak lupa menggunakan S-Breaking. Di sini ada kegiatan pembuka, ada apel seksi, ada motivasi, saya bisa menggunakan gambar maupun video. Nah, di sini pada pembelajaran discovery learning ini, pada kegiatan inti sudah menggunakan M yang pertama yaitu mengamati, lanjut dengan problem statement-nya menanya, lalu mengumpulkan data penyelidikan, memproses hasil penyelidikan, presentasi hasil diskusi dengan menggunakan Canva, dan yang ini adalah penguatan materi yang video kali ini kita penting akan sekali membahas tentang ciri seorang guru itu dia masih teacher center atau student center, karena kalau kita masih banyak bicara di depan kelas maka itu masih menunjukkan kalau kita masih teacher center. Nah, dari situlah saya menginginkan anak-anak saya juga bisa menguasai teknologi selain mereka juga menguasai pembelajaran pada hari itu. Untuk tujuan utamanya adalah supaya anak-anak ini tidak kaget dengan teknologi dan juga tidak alergi dengan teknologi, serta
teknologi bisa membantu mereka, membawa mereka menuju kesuksesan mereka. Baik Bapak Ibu, hanya sekian dari saya. Terima kasih. Saya stop screen dulu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi sudah memaparkan materinya. Luar biasa sekali. Selanjutnya kami buka sesi diskusi Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand. Sudah, mohon maaf Pak Yuda, sudah ada pertanyaan di kolom chat tadi itu. Ya. Baik, yang sudah raise hand ini ada Ibu Rahmati Apati. Silakan Ibu. Ibu Rahmatia Pati, silakan di unmute dulu, baru Ibu bicara. Ibu, mikrofonnya di unmute dulu, baru bisa bertanya. Suaranya tidak terdengar ini. Baik, sambil saya buka kolom chat tadi ada pertanyaan kah itu? Sepertinya tidak ada ya yang di kolom chat. Itu Ibu siapa Igusti, mohon izin Pak Budi bisa di-share tutorial cara membuat MPI dan aplikasi buat komik digitalnya. Nah itu dari Ibu Gusti Ayu itu Pak. Mohon maaf Pak. Oh. Ya. Nggih. Oh iya betul. Silakan Pak Budi, monggo ditanggapi dari Ibu Gusti Ayu Sukmawati. Ya, terima kasih Pak Yuda, terima kasih Bu Fauziati juga. Terima kasih juga buat yang bertanya di chat box, Ibu Gusti Ayu Sukmawati. Tadi tanya ini ya, tutorial cara membuat MPI dan aplikasi komik digital. Kalau tutorial membuat MPI, saya sebenarnya belum sempat buat juga. Mudah-mudahan nanti bisa buat tutorial. Kalau Bapak Ibu mau cari tutorial di YouTube ada banyak sekali sebenarnya. Nanti tinggal cari saja tutorial membuat MPI, nanti Bapak Ibu akan ketemu nanti tutorialnya. Kemudian untuk komik digital, itu sebenarnya mudah sekali kok Bapak Ibu ketika coba install di Play Store, nanti tinggal aja. Kalau mau klik galeri, berarti nanti pilih foto yang ada di HP-nya Bapak Ibu. Tinggal nanti diedit saja, nanti dikasih kata-kata, kemudian warna background-nya diganti, dan dikasih hiasan-hiasan yang lain. Itu mudah sekali kok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah install aplikasinya, pasti nanti bisa kok. Nanti tinggal diutak-atik, dieksplorasi sehingga bisa menghasilkan komik digital yang bagus. Itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan yang ada di chat box tadi. Saya kembalikan ke Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Budi. Silakan Bapak Umar yang sudah raise hand untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi sekali terkait dengan kegiatan-kegiatan Zoom seperti ini. Lalu, mungkin kegiatan-kegiatan begini yang bisa menambah pengetahuan kita, sehingga para guru kita di Kabupaten Buru ini lebih banyak juga untuk mempelajari terkait dengan banyak hal lah. Lalu juga yang pertama saya mengapresiasi juga karena ketika saya melihat, saya membuat sebuah perbandingan antara Kabupaten Buru dan kabupaten-kabupaten lain, yang saya lihat itu
terkait dengan guru penggerak. Cukup banyak itu dari Maluku Tengah, dari kota Madia Tual. Lalu mereka itu lebih dominan untuk kegiatan-kegiatan webinar. Mohon maaf, Pak Budi, saya sangat apresiasi sekali karena Pak Budi ini bukan saja sudah tingkat lokal, tapi sudah nasional. Oleh sebab itu mungkin banyak membuat gerakan-gerakan seperti ini sehingga mengimbas juga kepada teman-teman kita untuk di Kabupaten Buru. Lalu yang berikut lagi, mohon maaf Pak Budi, mungkin bagaimana bisa ini dikembangkan dari mungkin contoh sekolah Pak Budinya kan di Hatawano, terus kecamatannya, imbasnya juga di tingkat-tingkat itu dulu supaya mereka bisa lebih mereka juga tidak ketinggalan lah, tujuannya seperti itu. Jadi mungkin tujuan saya ini saya sangat apresiasi dan kalau bisa bukan saja kegiatan semacam ini, kalau bisa 1 minggu 1 kali atau ya 2 minggu 1 kali lah, supaya kita bisa mungkin yang katakanlah Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan punya kompetensi ini bisa berbagi sehingga bisa diserap atau diterima oleh teman-teman guru. Dan saya mengharapkan untuk kalau bisa mendorong teman-teman kita untuk sama-sama bisa lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan webinar dan juga sukses dalam mengikuti guru penggerak. Mungkin seperti itu, mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Umar, terima kasih atas saran dan masukannya. Dan mungkin Pak Budi ini kebetulan juga Pak Budi adalah koordinator komunitas guru penggerak. Silakan Pak Budi ditanggapi juga, silakan. Ya, terima kasih ya, sebenarnya nggak harus saya juga yang jawab ya. Tapi nggak apa-apa, saya sudah dipersilakan. Jadi terima kasih buat Pak Kepsek ya, Pak Umar Rusia atas sarannya. Memang bagus sekali ya sarannya. Jadi sebenarnya untuk di Guru Penggerak Kabupaten Buru juga ada sempat kemarin beberapa kali webinar, cuma ya masih belum terlalu banyak. Jadi nanti diupayakan untuk mulai sekarang dan kedepannya nanti akan ada ada sesi berbagi praktek baik dari para guru penggerak ataupun calon guru penggerak ataupun rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu guru yang lain di Kabupaten Buru sehingga bisa saling berbagi, saling belajar gitu ya. Ya, terima kasih atas masukannya ya dari Pak Umar. Saya kembalikan ke Pak Yuda atau tambahan dari yang lain, silakan. Iya, sama-sama Pak Budi. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Siapa? Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan keempat narasumber ini. Ada Ibu Fauziati, dan saya, Pak Budi, dan juga Ibu Aminah tadi terkait dengan video pembelajaran, terkait dengan MPI, komik, terkait dengan Canva, dan juga PMM. Silakan Bapak Ibu. Ataupun ada masukan terkait hal-hal yang seperti Pak Umar sampaikan tadi, monggo silakan dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada gerakan nih Pak Budi. Karena juga mengingat waktu sudah pukul 9.38. Bagaimana Bapak Ibu narasumber yang lain? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Jika tidak ada, saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber ya. Dari gantian lah tadi Pak Budi terus, sekarang mungkin dari Ibu Dewi dulu ya. Silakan Ibu Dewi, closing statement-nya. Baik, closing statement dari saya. Apa itu? Terus bergerak menciptakan pendidikan yang profesional dan cinta teknologi. Jangan lupa masa depan adalah milik anak bangsa.
Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu Fauziati, monggo. Dengan closing statement. Nggih, baik. Terima kasih banyak Pak Yuda. Closing statement saya sedikit saja. Saya berharap kita semua bisa menjadi hebat, khususnya untuk Bupolo, khususnya untuk Maluku, dan bukan hebat sendiri, tetapi kita hebat bersama. Karena hebat bersama itu jauh lebih indah dan jauh lebih membahagiakan. Demikian Pak, terima kasih. Luar biasa sekali. Ya, itu namanya harus kolaborasi Bu ya, jangan bersaing. Kalau bisa berkolaborasi. Silakan Pak Budi, closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Yuda untuk closing statement dari saya. Bapak Ibu silakan platform Merdeka Mengajar yaitu PMM ini disediakan gratis oleh Kemdikbud. Silakan diakses ya Bapak Ibu untuk belajar, untuk berkarya, untuk berbagi, untuk mengajar juga. Jadi silakan diekspor ya untuk platform Merdeka Mengajar. Di situ ada banyak perangkat ajar, kemudian ada karya, ada kreasi-kreasi dari guru se-Indonesia. Silakan Bapak Ibu bisa pelajari dan nanti diadaptasi. Kemudian Bapak Ibu usahakan ketika Bapak Ibu ada praktik baik di sekolah atau praktik pembelajaran di sekolah itu silakan jangan lupa dokumentasi, karena dokumentasi itu penting, bisa berupa video ataupun foto. Video pun bisa berupa cuplikan singkat itulah, nggak mesti harus video panjang. Yang penting ada dokumentasi, foto-foto begitu nanti dikumpulkan. Maksudnya dibuat praktik baik ya Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa upload di PMM, yaitu di bukti karya. Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah upload, nanti dari Kemdikbud, terutama tim PMM, nanti akan lihat bukti karya Bapak Ibu bagaimana begitu. Apakah sudah berkarya, ataupun sudah berbagi, dan sebagainya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu dimanfaatkan PMM, dan Bapak Ibu silakan berkontribusi. Kemudian Bapak Ibu, untuk pendaftaran guru penggerak dan pengajar praktik sekarang lagi dibuka, masih ada waktu 3 hari lagi. Jadi saya ingatkan kembali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah 5 tahun menjadi guru bisa mendaftar ya. Jadi saya ingatkan di forum ini silakan mendaftar, masih ada 3 hari. Untuk kepala sekolah yang ada di sini silakan dimotivasi guru-gurunya untuk mendaftar guru penggerak ya. Karena itu program Kemdikbud sangat unggul ya, program unggulan. Jadi silakan nanti dimanfaatkan peluang yang ada. Jadi silakan Bapak Ibu apa yang sudah disediakan oleh Kemdikbud melalui program-program unggulan ini. Itu saja Pak Yuda dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber dan pertanyaan. Baik Bapak Ibu, dari saya mungkin semoga dengan webinar kali ini ada manfaat yang bisa disampaikan dan juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang sedang menjalankan PPG, semoga PPG-nya dilancarkan. Bapak Ibu juga ya menjalankan CGP, semoga juga dilancarkan. Pokoknya semuanya lah, urusannya dilancarkan. Mari kita sama-sama memajukan pendidikan di Maluku. Kita bawa anak-anak generasi penerus bangsa ini menjadi anak-anak yang bermartabat, yang cerdas. Terima kasih. Itu saja closing statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Oh ya, Bapak Ibu izin mengaktifkan kameranya untuk foto sesi foto bersama. Mau foto. Pak Budi dibantu nggih, Pak Budi sama Ibu Imaniar. Ayo Bapak Ibu. Pak Budi yang penggaya, mau Pak Budi gantian. Aduh, gaya apa ya? Oke Bapak Ibu, nanti saya tuh sampai Cinta Maluku. Apa? Gimana Bu Fauzia? Gaya apa? Cinta Maluku, Pak. Oh boleh, ya begini ya, begini love ya. Tadi karena banyak love-nya Bapak Ibu kirimkan di apa tadi emot. Oke. Ya udah saya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi Bapak Ibu gayanya?
Literasi ya, literasi. Literasi, Pak. Oke. Oke, literasi ya. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Sekarang gaya apa lagi? Bebas kah? Udah bebas, terserah mau. Oh ya, bebas lah. Oke, saya gaya gini aja lah. Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yuda lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Boleh meninggalkan ruang webinar. Silakan Yuda ya. Nggih, Sudah. mohon izin untuk Oh. mengisi daftar hadirnya nggih, Oh, iya. Ibu Bapak semua sama refleksinya. Nggih, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Ya. Pak Budi masih direkam ya Pak Budi? Masih. Ya, kalau apa, habis ini saya Oh, nggak matikan. apa-apa. Iya.